Yang saya cinta, yang saya muliakan, guru kita Al-Habib Abu Bakar Maulana Dawilah beserta seluruh para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, sehingga hati kita menggerakkan kedua langkahan kaki kita dari rumah menuju ke majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Kita duduk di ini majlis, lidah kita basah dengan bersolawat, basah dengan ayat Quran, basah dengan zikir, tahlil, tahmid, tasbih, tamjid, takbir, salawat. Lidah kita basah untuk memuji Allah, lidah kita basah untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidah-lidah yang basah dengan bersolawat, lidah-lidah yang basah dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikir, tahmid, tasbih, takbir, dan tamjid. Kelak lidah-lidah tersebut adalah lidah-lidah yang akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita duduk di ini majlis, kita menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, karena duduknya kita di ini majlis memuliakan, mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi hamba-hamba yang diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak, yang tersembunyi, yang tidak tersembunyi, karena duduknya kita di ini majlis memuliakan dan mengagungkan daripada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan, majlis yang dimana qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi yang dimana tanah tersebut tidak ada yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat, ini alun-alun, saudara-saudara. Tapi kenapa alun-alun ini menjadi mulia? Alun-alun ini menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya rahmah, kasih sayang Allah, tempat turunnya perlindungan, tempat turunnya pengampunan. Kenapa? Karena di tempat ini kita gunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan tempat ini kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, andaikan tempat ini kita gunakan untuk perkara yang sia-sia, apalagi tempat ini kita gunakan sebagai ikhtilat, tempat bercampurnya laki-laki dan perempuan di dalam berbuat lahwun, di dalam berbuat lalai, di dalam berbuat lupa kepada Allah, di dalam perbuatan dosa, di dalam perbuatan maksiat, maka tempat ini akan menjadi tempat turunnya azab. Ini tempat akan menjadi tempat turunnya dosa. Ini tempat akan menjadi tempat turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena ini tempat menjadi tempat yang pada malam hari ini kita berzikir, kita bersalawat, kita bertahlil, kita berdoa, kita merayu Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah, kita memuji dan bersalawat kepada Rasulullah, maka ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat. Ketika rahmat turun di ini tempat, maka yang mendapatkan rahmat tersebut, yang ikut kecipratan bukan hanya hamba-hamba yang duduk di sini, tetapi yang berada di sekeliling-sekelilingnya. Saya lihat ada Polres, kemudian ada Kodim, kemudian ada apa lagi, rumah sakit, kemudian ada apa lagi di sebelah sana. Semua tempat-tempat yang ada di sekeliling tempat ini ikut mendapatkan rahmat Allah, ikut mendapatkan ampunan, karena di tempat ini kita duduk berzikir kepada Allah dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada para pemerintahnya, kepada para pejabatnya, kepada para aparatnya, kalau di satu tempat mau diadakan acara maulid Nabi, mau diadakan acara bersolawat, mau diadakan acara untuk memuji Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersolawat kepada Rasulullah, maka jangan engkau persulit. Betul? Jangan engkau persulit, jangan engkau cegah. Ini kalau ada acara berbuat dosa, acara maksiat, acara dangdut, acara orkes, acara disco, oh diizinkan, diperbolehkan. Giliran orang mau bikin acara maulid, berkumpul para ulama, berkumpul para habaib, berkumpul para kiai, para asatid, berkumpul umat untuk berdoa, untuk berzikir, untuk
saudara. Makanya jangan heran kenapa di negara yang kita cintai ini Allah kasih bencana, Allah kasih musibah silih berganti, bertubi-tubi. Kenapa? Para ulamanya tidak sadar, para ustadznya, para kiainya, para habibnya tidak sadar, para pejabatnya tidak sadar, para aparatnya tidak sadar. Berkali-kali Allah kasih teguran. Saudara-saudara, apakah kita pikir bencana, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, banjir Allah berikan begitu saja tanpa ada sebabnya? Tidak, saudara-saudara, semuanya ada sebab. Di zaman Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Imam Ad-Darul Qutni, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Menurut riwayat Al-Imam Ad-Darul Qutni dan menurut riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman berada di Gunung Thabir. Adapun riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman berada di Gunung Uhud, saudara-saudara. Jadi riwayat Imam Ad-Darul Qutni dan Imam At-Tirmidzi, Gunung Thabir. Menurut riwayat Bukhari Muslim adalah Gunung Uhud. Ketika Rasulullah berada di gunung, tiba-tiba gunung tersebut berguncang, batu-batunya jatuh, gunung tersebut dilanda gempa bumi, saudara-saudara. Ketika itu ada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman ibn Affan. Rasulullah, beliau letakkan tangan suci beliau di atas gunung tersebut dan beliau berkata, wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, tenanglah engkau, jangan engkau berguncang, jangan engkau bergoyang, belum saatnya bagimu. Tiba-tiba bumi yang sedang berguncang tersebut diam dari guncangannya. Rasulullah berkata, ketahuilah, di atas engkau ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada 2 orang syahid. Maksudnya ada Rasulullah As-Siddiq, maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 2 orang syahid maksudnya Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Utsman ibn Affan. Seketika bumi yang sedang berguncang tersebut tiba-tiba diam dari guncangannya, karena di atas bumi ada orang-orang yang mulia di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung kalau di satu tempat berkumpul para ulama, berkumpul para habaib, berkumpul orang-orang soleh. Harusnya para pejabat, para aparat senang, harusnya para pejabat, para aparat yang mendukung. Kenapa? Bukan Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berkata, bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walau lahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardul lirtikabil khati'ati. Sebab keberadaan mereka para ulama, sebab keberadaan beliau-beliau orang-orang soleh, orang-orang yang lidahnya tidak pernah sepi dari berzikir, tidak pernah sepi daripada membaca Quran, tidak pernah kering daripada bersalawat, orang-orang yang hatinya selalu terhubung dengan Allah, terhubung dengan Rasulullah, orang-orang yang hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah, orang-orang yang hatinya penuh dengan kerinduan kepada Rasulullah. Beliau-beliau orang-orang soleh, beliau-beliau para ulama, para orang-orang soleh. Kalau bukan karena kehadiran apa, dengan sebab kehadiran beliau-beliau di Indonesia masih banyak orang soleh, masih banyak para ulama, masih banyak para habaib, para kiai, banyak makam-makam keramat. Dengan sebab keberadaan beliau-beliau Allah Subhanahu wa ta'ala tunda, Allah halangi datangnya bala, Allah halangi datangnya bencana, Allah halangi datangnya musibah. Dengan sebab keberadaan para aulia, dengan sebab keberadaan orang-orang soleh, makom-makom keramat, orang keramat baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, dengan sebab keberadaan beliau-beliau Allah tahan bala, Allah tahan bencana, Allah kasih engkau kenikmatan, Allah kasih engkau kebaikan, Allah kasih engkau kebahagiaan, Allah kasih engkau kesenangan, Allah kasih engkau keberkahan. Sebab keberadaan beliau-beliau. Kalau bukan karena beliau-beliau, para ulama, para orang soleh, kalau bukan karena majelis-majelis taklim, kalau bukan karena majelis-majelis ilmu, kalau bukan karena majelis-majelis salawat, maka gunung sudah Allah terbangkan, bumi sudah Allah hancurkan, laut Allah tumpahkan ke muka bumi, langit Allah runtuhkan, hancur ini dunia. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau orang soleh, karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada acara-acara seperti ini beruntung, kalau ada acara-acara seperti ini dukung, harusnya bersyukur. Para ulama, para habaib, umat Islam Bekasi duduk berkumpul. Emang acara tiap minggu? Enggak, 1 tahun 1 kali, ini pun baru sekarang. Bener. Terakhir kapan? 2017, 2018, tahun kemarin di alun-alun. Kapan terakhir? Kalau nggak salah anak sama Ustaz Abdul Somad 2 tahun lalu. Oh, anak masih di penjara ya.
Ah. Apa jangan-jangan dipersulit karena ada Bahar bin Smith mau hadir? Iya, kira-kira begitu. Gara-gara Bahar bin Smith mau hadir, tadinya ana lagi sakit, ana nggak bisa hadir, ana udah berapa hari nggak hadir acara. Tapi karena acara dipersulit, mau nggak mau ana harus hadir kembali. Sebab kenapa? Sebab walaupun ana lagi sakit, kalau ana tidak hadir, sedangkan acara ini bisa jadi dipersulit karena ada Bahar bin Smith mau hadir. Kalau ana tidak hadir, maka mereka akan tersenyum. Makanya ana hadir. Kenapa? Ana tidak akan memberi celah kepada musuh-musuh Allah. Saya tidak akan memberi celah kepada orang-orang yang menyusahkan, yang mempersulit majelis Rasulullah. Tidak akan saya beri celah, walaupun untuk merasa menang. Saudara-saudara, majelis Rasulullah dipersulit, terus saya mau kasih celah buat mereka? Tidak ada. Tidak ada celah bagi mereka. Kalau Bahar bin Smith nggak datang, senyum, ketawa mereka. Ha, berhasil. Kita berhasil. Iblisnya ketawa-ketawa, nanti syaitannya ketawa-ketawa. Bahar bin Smith nggak hadir, tetap saya hadir walaupun dalam keadaan sakit, karena saya tidak ingin memberikan celah. Sekalipun mereka merasa menang, tidak akan saya beri celah bagi musuh-musuh yang mempersulit majelis-majelis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.